Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kabarnya hubungan Jokowi, Prabowo, Gibran dan Gerindra ya yang diungkap oleh bocor halus ini ya seperti apa yang kemudian kita dengar bersama begitu kan. Ternyata begitu kan ya Presiden Prabowo Subianto tidak mau ditemui. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, bocor alus ini sudah memberikan satu statement begitu kan ya bahwa wah ini bocor alus ngeri-ngeri bos ya, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ya kalau seumpama Jokowi misalnya ditolak ingin bertemu dengan Prabowo begitu kan ya, yakni Jokowi ditolak, maka kemudian ada apa di balik ini semua? Mungkin ingin menghilangkan justice masyarakat bahwa ya seolah-olah ya Prabowo hari ini adalah masih masih ngikuti Jokowi begitu kan. Ada bayangan-bayangan Jokowi begitu. Ingin menghilangkan seperti itu mungkin ya. Tapi bocor alus sudah kadung ke publik begitu kan ya. Sudah menyampaikan kepada publik begitu ya. Bahwa ada nuansa-nuansa ya bisa saja dikatakan pecah kongsi atau keretakan atau bagaimana. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh bocor alus itu mengatakan Jokowi sudah ingin dan meminta ketemu dengan Prabowo beberapa kali. Yang datang malah Didit Prabowo gitu. Apakah ini tanda-tanda sudah mau pecah kongsi atau bagaimana begitu? Coba kita tonton dulu apa yang kemudian disampaikan oleh bocor alus ya. Ini menarik. Jokowi sudah meminta ketemu Prabowo beberapa kali. Misalnya dalam kunjungan Jokowi ke Jakarta di awal Mei, ketika Jokowi bertemu dengan relawan. Nuansa relasi kerja antara Prabowo Gibran itu sebenarnya serupa atau mirip-mirip dengan nuansa atau hubungan antara Prabowo dan Jokowi hari ini. Politikus Gerindra ini memberikan semacam pesan kepada peserta yang hadir di situ untuk mewaspadai pergerakan Gibran di daerah. RUU Satu Data. Ya, Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia. Ya. Kemudian direview, dilihat, dibaca, ada tuh menemukan pasal yang BPS melaporkan kepada Wakil Presiden itu kemudian diubah, itu kan diubah dari Wakil Presiden laporan BPS itu mesti ke Presiden. Yang mencoret ini politikus Gerindra. Oh, Gerindra juga kan? Gerindra juga. Nah, itulah yang kemudian ya disampaikan oleh bocor alus. Wih, kok ngeri-ngeri sedap bos ya? Ada apa? Hati-hati dengan pergerakan Gibran. Bisa saja begitu kan mengalahkan Prabowo di tahun 2029. Menarik juga begitu untuk kita bahas. Karena selama ini misalnya begitu kan ada demo-demo besar, turunkan Prabowo, gulingkan Prabowo, macam-macam begitu kan ya. Justru dari gerakan-gerakan pendukung-pendukung Gibran ini silent begitu kan. Malah tiba-tiba ya secara tidak langsung mungkin Prabowo ini kecolongan. Akhirnya apa? Ya Gibran bertemu dengan mahasiswa. Walaupun sedikit. Nggak ada masalah sebenarnya begitu kan. Nah, apalagi Gibran begitu kan ya dalam AI-nya begitu kan mengelus-gelus kucing dan sebagainya. Pertanda apa ini? Ya, pertanda ada apa ini kan? Orang pasti membicarakan soal itu. Ini gini-gini sedap bos ya. Bahkan tidak heran ketika sekarang ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Kalau ya Gibran ini kan digadang-gadang menjadi salah satu calon ya presiden di tahun 2029. Nggak tahu lagi ini kemana arahnya. Tapi yang jelas kami melihat bahwa Prabowo hati-hati betul ya. Apalagi dengan kemarahan-kemarahan sekarang Roy Suryo ditangkap. Pasti dia akan marah para pendukung-pendukungnya begitu kan ya. Secara tidak langsung bahwa kalau masih Prabowo ini ada bayangan-bayangan Jokowi, maka kemudian yang jelas tidak bisa lepas dengan bayangan-bayangan itu. Apakah benar Ibu Koni mengatakan bahwa Prabowo hanya memimpin 2 tahun? Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan dong begitu kan. Kalau memimpin 2 tahun begitu. Ya semoga saja sampai tuntas. Kenapa? Kalau penggantinya Gibran, ya saya mending Prabowo aja begitu kan ya. Makanya saya tidak setuju sekali kalau memakzulkan Prabowo begitu kan, kudeta Prabowo dan sebagainya. Itu saya tidak setuju sekali. Kenapa? Karena yang selama ini kita lihat ya bahwa Presiden Prabowo Subianto memang harus ditegur, memang harus diingatkan.
Tapi untuk mengingat Presiden Prabowo Subianto, karena Presiden Prabowo Subianto tidak pegang HP, tidak pegang ini, mau bertemu aja susah, ya mungkin apa yang bisa menghambat terhadap Presiden Prabowo begitu. Saya yakin banyak aspirasi yang ingin membenarkan bangsa dan negara kita, ya ingin bertemu dengan Presiden Prabowo, tapi kan terhalang tembok besar misalnya begitu kan, ya. Ini yang perlu kita lihat, ya. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen yang kemudian mengatakan begitu kan ini. Mulyono ya mulai sadar kalau Prabowo mulai bertindak mandiri, bahkan mulai mendekati ke PDIP. Maka dari itu ya, Mulyono membentuk aliansi BEM Bersatu yang kerjanya makan-makan dan membuat gosip ya antar PDIP dengan Prabowo. Ya bisa saja begitu kan. Karena kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan PDIP ini sudah diakui begitu oleh Presiden Prabowo dan itu sudah diakui oleh PDIP. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya kalau Presiden Prabowo Subianto mendekati PDIP, maka kemudian ini sebuah jalan yang lurus, jalan kebenaran begitu dibandingkan dengan mendekati seorang Jokowi. Apa pengaruhnya Jokowi? Dia tidak punya partai kok. Secara hitung-hitungan itu begitu kan ya. Nggak tahu lagi kalau ya Jokowi punya orang-orang di di birokrasi begitu. Nggak tahu lagi dengan itu. Ini kan spekulasi-spekulasi orang itu kan tetap muncul begitu ya, tetap muncul. Nah, banyak sekali komentar-komentar dari netizen ini ya. Ternyata ya ini gimana? Ya dokter ke presiden kok bisa lolosin ini? Ya, biasalah ya. Ada pro dan kontra begitu kan. Ada pro dan kontra. Tapi saya melihat bahwa sekarang ini kan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai mendekati PDIP ya, mulai menjalin komunikasi ya, terus kemudian kader-kader PDIP juga banyak mengkritik kebijakan-kebijakan Prabowo begitu kan ya sampai sekarang begitu. Sehingga PKB juga mereaksi keras begitu kan ya. PDIP ini oposisi atau gimana? Yang jelas dong. Itulah biasa dalam pertarungan politik yang ada begitu. Hal-hal seperti ini kan biasa dalam dunia politik begitu kan ya. Saya berharap bahwa ya sampai hari ini begitu kan ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini turun ke bawah melihat bagaimana perkembangan yang begitu ya. Karena mungkin salah satunya seperti PAN itu kan sangat solid sekali begitu kan ya, sangat solid sekali begitu PAN ya, terus kemudian partai-partai yang lain begitu kan, dia kan punya basis begitu kan di bawah. Nah, salah satu juga komentar netizen begini, ini PAN, Golkar, PKB nyinyirin terkait posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Padahal saat SBY berkuasa, Ibu Megawati juga perintahkan hal yang sama pada PDIP. Kenapa mereka nyinyirin? Karena mereka nggak bisa seperti PDIP, partai yang konsisten dan partai terbaik. PAN 2019 lawan Jokowi di Pilpres, tapi setelah itu gabung ke Jokowi. Golkar 2014 begitu kan ya, lawan Jokowi begitu kan saat Pilpres, tapi setelah itu gabung ke Jokowi. PKB 2024 lawan Prabowo Pilpres, tapi setelah itu gabung ke Prabowo. Nah, itulah konsisten berat biar PDP aja. Dan yang terakhir, coba perhatikan Ibu Mega pidato tanpa tes. Ini isinya luar biasa. Ini salah satu apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Megawati begitu kan ya. Jadi apakah hal seperti ini sudah mulai muncul begitu kan ya, narasi-narasi di di berbagai media sosial begitu kan, bahwa ada pertarungan politik yang sangat luar biasa begitu kan ya, bahwa di tahun 2009 itu kan masalah soal kepentingan dan sebagainya begitu kan ya. Kepentingan politik itu sama, bagaimana ya bersama-sama dan berbondong-bondong ingin masuk parlemen semua. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Sebagai kader, kita harus berbangga bukan ketika kita bersekutu dengan kekuasaan, tapi ketika kita bersama-sama menangis dan bersama-sama tertawa dengan rakyat saudara-saudara. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh PDIP begitu kan ya. Tapi ya kenapa sekarang ini justru melihat bahwa posisi PDIP ini kan dianggap apakah ini posisi atau tidak begitu kan. Itu kan masih muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Nah, dan tidak hanya itu, juga yang menjadi perbincangan hangat itu adalah soal PDIP dan
PKB begitu kan. Pengamat curiga ada kekuatan besar di balik kritik ya PKB terhadap PDP. Ada apa? Nah, orang-orang kan muncul spekulasi. Jangan-jangan Caimin mau disodorkan untuk menjadi wakil Prabowo. Ini kan pertarungan politik sebenarnya, ya pertarungan politik yang sangat serius begitu kan. Makanya yang saya lihat bahwa seperti PSI begitu kan, ya ingin Jokowi ingin keliling Indonesia begitu kan. Tapi kan posisi dari partai-partai yang lain juga sama ingin keliling Indonesia begitu saat ini. Ya makanya kalau PSI masuk parlemen, apakah nanti bisa begitu kan ya 100% masuk parlemen atau tidak? Saya yakin masih jauh begitu kan dengan dengan masuk parlemen dan sebagainya begitu. Ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Artinya apa? Artinya ya biasalah begitu kan ya. Ada pro dan ada kontra begitu dalam hal ini. Bahkan banyak hal yang kemudian kita lihat begitu seolah-olah PDIP ini dikelilingi oleh PKB, Demokrat, Golkar, Nasdem dan PAN begitu kan. Padahal kita tahu bahwa perebutan kursi wakil presiden ini kan apakah Gibran yang mau disodorkan atau tidak begitu kan? Ini kan masih abu-abu di situ. Saya yakin nampaknya bukan Gibran. Kenapa? Karena kepentingan partai politik di dalamnya ingin sekali bahwa menjadi wakil presiden Prabowo. Ya termasuk mungkin Gibran begitu kan. Ya kenapa? Karena Jokowi sudah memerintahkan para relawannya untuk all out begitu kan. Ya Prabowo Gibran 2 periode. Kadang-kadang lucu begitu. Ini kekuasaan mereka, ambisinya sangat tinggi begitu kan ya. Partai-partai ini kan nggak tahu lagi ya. Saya kira kalau Prabowo dan Gibran masih mau ngusung kalau partai-partai pengusung begitu kan ya seperti PKB, Demokrat, terus kemudian PAN, ya, terus kemudian Golkar begitu kan ya. Masih mau ngusung Gibran, saya kira juga tidak mungkin begitu. Kenapa? Karena pertarungan politik kita tahu saja. 2017, berapa begitu kan ya Presiden Prabowo Subianto saat mencalonkan diri pada waktu itu begitu kan. Golkar kan mendukung Prabowo, PAN juga mendukung Prabowo, PKB begitu kan ya, belum pernah begitu kan. Ya, tetapi kan masih pecah kongsi dengan kemarin begitu. Artinya dengan wakil presiden begitu kan ya, karena PKB dengan Anies Baswedan pada waktu itu. Nasdem begitu kan. Artinya secara kalkulasi ini ya di antara partai-partai koalisi yang ada di pemerintah saat ini begitu ya masih ogah-ogahan untuk melanjutkan Gibran 2 periode bersama dengan Prabowo. Nggak tahu lagi kalau Gibran ini mengajak untuk menjadi posisi presiden dan wakilnya dari partai ini. Nggak tahu lagi kalau sudah itu begitu kan. Misalnya wakil Gibran adalah dari PKB ya, terus kemudian dari Golkar atau dari yang lain begitu kan. Nggak tahu lagi wallahu alam. Tapi perlu diingat siapa yang punya potensi untuk masuk itu ya ada AHY, ada Caimin begitu kan. Ya kalau Bahlil saya kira jauh begitu. Nggak tahu lagi dengan yang lain. Makanya dengan ini kalau bocor halus mengatakan bahwa ada dampak bahwa Jokowi ingin bertemu dengan Prabowo lalu kemudian ingin ngebet sekali begitu membicarakan itu, saya kira ya pastilah ada kalkulasi politik begitu kan ya, ada hitung-hitungan politik yang nggak tahu lagi apa yang mau dibahas. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.